keputusasaan sembah kami ya Tuhan. Oleh karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Engkau bangkit Tuhan. Engkau memberikan kami kemenangan Tuhan oleh karena hadir-Mu bagi kami. Hari ini Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami akan menikmati firman Allah. Kami membacakan segala hal-hal yang menutup mata rohani, telinga rohani dan hati kami. Dipatahkan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Karena belenggu-belenggu itu telah dilepaskan dengan kebangkitan Tuhan. Dengan kematian Tuhan telah dihancurkan demi nama Yesus. Hari ini kami mohon Roh Kudus melawan setiap orang dahsyat demi dahsyat lagi Tuhan. Firman-Mu yang dapat membedakan Tuhan pikiran jiwa kami dan roh kami, berbicara lebih kuat Tuhan Yesus. Engkau melawan setiap orang dengan segala kebutuhan dan masalahnya. Allah Roh Kudus berbicara jamah setiap orang, anak-anak kecil sampai dengan dewasa. Oleh karena kasih setia-Mu, tutup bungkus firman-Mu, tutup bungkus kami menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kita ada di minggu pertama daripada bulan April, saudara. Amin, saudara. Dan kita bersyukur dalam permulaan bulan April ini kita boleh merayakan perayaan Paskah. Dan anak-anak sekolah minggu selamat masuk ke kelasnya masing-masing dengan guru sekolah minggu. Dan hari ini saudara yang terkasih dalam nama Yesus, biarlah kita merayakan perayaan Paskah, kemenangan Tuhan. Itu harusnya lebih beda daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin, saudara. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 sampai dengan 34. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 34. Firman Tuhan bagi kita pagi ini adalah rahasia masuk ke pintu kemenangan. Allah bangkit, Yesus bangkit, menunjukkan bahwa Allah kita adalah pemenang. Dan Dia mau kita yang menyebut dirinya pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, harus juga lebih dari pemenang. Amin. Bilang dulu kiri kanan, kita lebih dari pemenang. Karena Yesus sudah bangkit. Amin, saudara. Ya. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Mari kita sama-sama baca. 1 Korintus 15, 1, 2, iya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 11. Hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan satu orang mati dari antara satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan hidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung,
Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, kita stop sampai di sini. Saudara akan baca sampai 34 di rumah. Silakan duduk. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita lihat di sini bahwa berulang-ulang kali di dalam 1 Korintus 15 ini, murid-muridnya menyaksikan, Paulus menyaksikan, pemerintah-pemerintah Injil pada waktu itu memberitakan. Kalau engkau baca dalam kitab 1 Yohanes juga dikatakan demikian, bahwa kamilah saksi, kami yang melihat, kami yang meraba, bahwa Yesus itu sudah mati, tetapi dia bangkit kembali, saudara. Dia hidup, saudara. Dan itulah mengapa, saudara, kita melihat bahwa perayaan yang paling besar dan yang utama bagi umat Kristen adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Itu adalah puncak kemenangan iman kita. Dan itu adalah kalau engkau mengenal Tuhan yang benar, kalau engkau menyembah Allah yang benar, dan engkau mengerti bersatu dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, maka engkau akan mengerti apa rahasia masuk ke pintu kemenangan, saudaraku. Kebangkitan Yesus itu adalah kunci kemenangan kita. Sama-sama katakan amin. Karena Yesus bangkit menunjukkan bahwa dia hidup. Amin, saudara. Karena Yesus bangkit menunjukkan bahwa tidak ada satu perkara yang dapat membatalkan kuasanya. Karena Yesus bangkit menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah, saudara. Kalau kita baca dalam kitab Matius 27 ayat 64 sampai 66, bahwa ketika Yesus sudah mati dan dia diturunkan mayatnya, kemudian dia harus dimasukkan di dalam kubur yang baru. Maka kubur itu diberikan satu tutup batu yang sangat besar sekali, sehingga kalau kita melihat, saudara, tidak ada seorang pun. Wanita-wanita yang akan pergi ke sana juga berkata, siapa ya yang akan membukakan, menggulingkan itu batu penutup kubur Yesus. Tetapi ketika mereka datang ingin melihat kubur Yesus, apa yang saudara mereka lihat? Apa yang mereka temukan, saudara? Bahwa batu itu sudah terguling. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup menutup, yang sanggup menghalangi kuasa rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Iblis, saudara, sering juga berbuat seperti itu. Dia akan memberikan satu batu yang besar di hadapan matamu yang mengatakan seolah-olah bahwa engkau sedang terkurung di dalam kubur itu, dan tidak ada seorang pun yang sanggup menolong engkau. Tidak ada seorang pun yang sanggup menggulingkan batu masalahmu, batu persoalanmu, sehingga engkau di dalam keputusasaan, engkau di dalam kekelaman. Tapi saudara, berita kebangkitan Yesus menyatakan bahwa batu itu sudah terguling. Amin. Itulah berita kemenangannya. Dan mari kita baca dalam Matius 27 ayat 64 sampai dengan 66. Selain batu besar menutup kubur Yesus, juga di situ dikatakan bahwa kubur Yesus juga diberikan tentara untuk menjaga, saudara. Pasukan Romawi. Jadi jangan katakan bahwa Allah itu disembunyikan, bahwa Yesus itu disembunyikan, Yesus itu dicuri. Ada saksi, saudara. Ada pasukan-pasukan Romawi yang menjaga kubur Yesus. Kenapa? Karena mereka takut nanti. Mereka tahu firman Tuhan. Karena mereka bilang jangan-jangan nanti di hari yang ketiga dia bangkit dan menyesatkan lebih banyak orang. Mereka tahu, tapi mereka coba menutupnya, mereka coba menjaga. Dan kemudian dikatakan kubur itu dimeterai, saudara. Dimeterai itu artinya, saudara, kalau kita punya surat meterai, saudara, kita meterai cap. Itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu-gugat isi daripada surat itu. Ya. Kalau satu kubur itu sudah dimeterai, artinya siapa yang akan coba menggulingkan, dia akan berurusan dengan kerajaan. Kira-kira begitu, saudara. Mari kita lihat Matius 27 ayat 64 sampai dengan 66. Ya, kita baca 1-2 ya. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga.
Jikalau tidak, mungkin murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesalan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Lihat saudara, ini saudara kita harus melihat bahwa tidak ada, jangan imanmu dibelokkan bahwa dikatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mati, tidak pernah hidup. Saudara, ada saksi mata dan mereka mengerti bahwa nanti pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Tetapi kita lihat saudara, mereka buat apa? Harus dijaga. Ya, kita lihat ayatnya 65, 1-2 ya. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, berita kebangkitan Yesus berkata, walaupun batu itu mau sebesar apa, seberat apapun menutup supaya Yesus tidak bisa keluar, walaupun ada banyak yang menjaga di sana, walaupun ada meterai kerajaan, saudara, berita kemenangan berkata, semua diterobos oleh Yesus. Amin. Kenapa saudara? Karena dia adalah Allah. Karena dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Itu seharusnya akan membuat kita umat Kristen yang menyebut diri kita adalah anak-anaknya Tuhan, yang telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengerti kuasa, mengenal kuasa kebangkitan Kristus, bahwa walaupun iblis coba akan menutup, walaupun iblis akan mengatakan, vonis dokter berkata, engkau tidak mungkin sembuh. Itu artinya cap meterai. Engkau tidak punya pengharapan. Hasil diagnosa mengatakan bahwa engkau 2 hari lagi, 1 bulan lagi engkau akan pergi menghadap Pencipta. Atau dikatakan tidak mungkin. Semua tidak mungkin, tidak ada yang bisa akan tolong kamu. Tetapi saudara, berita kebangkitan pada hari ini adalah, mengertilah, mengenallah saudara bahwa apa saudara? Yesus bangkit saudara. Yesus bangkit. Dan oleh sebab itu engkau juga harus bangkit rohmu. Jiwamu harus bangkit. Pikiranmu harus bangkit. Kekuatanmu harus bangkit. Engkau harus mengerti. Engkau harus kenal siapa Allah yang engkau sembah. Bukan Allah yang tidak bisa dengar doamu. Bukan Allah yang tidak bisa menggulingkan persoalanmu. Bukan Allah yang tidak bisa mencabut materai dokter itu saudara. Hanya masalahnya hari Jumat kemarin, apakah engkau percaya dan mempercayakan hidupmu padanya? Amin. Ada orang hanya percaya, tapi percaya hanya di sini, hanya menerima berita kebangkitan itu sebagai legenda, sebagai cerita rakyat. Kalau engkau dalam posisi itu, engkau tidak akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Mau berapa tahun pun engkau mengikut Yesus, maka hidupmu akan kalah dan kalah dan kalah. Orang yang mengerti kuasa kebangkitan Yesus, maka tidak ada satu persoalan pun yang terlalu berat yang bisa ditolong oleh Tuhan. Tidak ada satu penyakit yang terlalu sukar untuk disembuhkan oleh Tuhan. Amin saudara. Tidak ada satu pun pintu yang tertutup yang bisa dia bukakan kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Persoalannya adalah, kemarin kami mengirimkan audio juga kepada saudara. Ada orang yang menyebut dirinya pengikut Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari dia terus-menerus berbuat dosa. Dan ayat itu berkatakan kalau orang terus-menerus berbuat dosa, padahal dia sudah menerima karya keselamatan Yesus. Ayat itu berkata sebenarnya orang itu belum menjadi milik Kristus. Sebenarnya orang itu tidak mengenal Yesus yang benar. Kenapa saudara? Kalau misalnya nih, saya berteman dengan Ibu Beta, berteman akrab, maka saya tahu apa kesukaan dia, apa yang dia tidak suka. Maka saudara, saya akan menjaga hatinya supaya juga misalnya dia tidak tersinggung. Kalau engkau mengenal siapa Allah yang memberikan engkau kehidupan,
maka kita tidak akan sampai hati untuk melukai lagi hati Yesus. Dengan apa? Kita sudah ditebus dengan darah Yesus, tapi bolak-balik setiap hari terus-menerus buat dosa. Kita sudah dengar khotbah hari Jumat kemarin, air mata Yesus untuk kita, saudara. Yang disebutkan bahwa Yesus menangis karena banyak orang menyebut milik Tuhan, tetapi sesungguhnya belum menjadi milik Tuhan. Pertobatannya tidak sungguh-sungguh, saudara. Ketika melayani Tuhan juga tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Itu namanya kita tidak mengenal Tuhan. Tapi hari ini di dalam 1 Korintus pasal 15 ini ayat 14 juga dikatakan apa? Kepercayaan kita kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia karena Dia hidup. Amin, saudara. Kenapa ada banyak orang sampai mempertaruhkan nyawanya hanya untuk memberitakan Injil keselamatan? Karena saudara, ketika orang percaya di dalam nama Yesus, ketika orang mengandalkan Tuhan, imanmu tidak akan pernah sia-sia. Amin, saudara. Ayat itu berkata, karena Yesus bangkit, maka saudara, tidak sia-sia engkau berdoa, tidak sia-sia engkau berkata, Tuhan, ini hidupku, ini penyakitku, ini pergumulanku. Dan tidak sia-sia kita akan mengerti bahwa orang-orang yang kita kasihi ketika pergi mendahului kita tahu bahwa ketika dia di dalam Tuhan, maka dia juga akan mengalami kebangkitan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, yang pertama kita belajar di sini, Yesus bangkit berarti Dia hidup. Amin, saudara. Yesus bangkit berarti Ia adalah Allah yang hidup. Dan berita ini berkata bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kebangkitan Yesus menunjukkan dan mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini. Bahwa setelah kematian jasmani, ada pilihan yang tidak bisa siapapun akan mengelaknya, yaitu kematian yang kekal, maut, atau hidup yang kekal. Tetapi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mengalami kehidupan setelah kematian. Artinya tidak ada kematian yang kedua lagi, saudara. Mari kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 20. Ini di dalam Alkitab sehari-hari. Apakah kelihatan? Ya. 1 Korintus 15 ayat 20 ya, berkata begini. Tetapi kenyataannya ialah bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati dan telah menjadi yang pertama dari berjuta-juta orang yang akan dibangkitkan pada suatu saat kelak, saudara. 1 Korintus 15 ayat 22 juga berkata, setiap orang mengalami kematian karena kita semua ada hubungan dengan Adam, yaitu menjadi bagian dari bangsa yang berdosa, dan dosa selalu mengakibatkan kematian. Tetapi semua orang yang bersekutu dengan Kristus akan dibangkitkan. Saudara, berita kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa sadarlah, persiapkanlah hidupmu, mengertilah bahwa saudara hanya di dalam Kristus, ketika kita bersekutu dengan Dia dalam kematian dan kebangkitannya, saudara, maka ketika kita walaupun secara jasmani mati, tetapi nanti ke depan, saudara, ada kebangkitan yang kekal, ada kehidupan yang kekal. Nah, artinya apa, saudara? Slide berikut menyatakan bahwa kehidupan yang kekal itu ditentukan saat ini dalam persekutuan kita dengan Kristus. Kenapa Allah itu harus mati? Kenapa Allah itu harus mati dan Dia bangkit, saudara? Untuk menunjukkan bahwa kita harus ditebus dengan darahnya. Kita harus dipindahkan dari kehidupan alam maut kepada terangnya yang kudus. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus, saudara. Dan slide ini saya sebutkan, saudara siap atau tidak siap, kita akan menghadapi dua ini, saudara.
neraka yang kekal, maut, kematian kedua, atau surga yang kekal. Makanya saya pernah khotbah 2 minggu yang lalu mengatakan hidup kita ini hanyalah sebagai pendatang dan perantau. Tujuan kita, DNA kita adalah warga kerajaan surga. Sehingga itu seharusnya akan membuat kita mengerti kalau kita selama di dunia ini mungkin mengalami banyak pergumulan persoalan, tidak akan membuat kita akan menjadi lemah dan putus asa, tetapi kita akan terus maju ke depan. Karena kita tahu bahwa ada janji Tuhan yang akan digenapi bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kalau ada omong-omong yang tidak baik atau kita mengalami hal-hal yang tidak baik, itu tidak akan membuat kita menjadi lemah dan putus asa, tidak akan meninggalkan doa kita, ibadah kita, tapi justru kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kalau misalnya kita ada di dalam dunia ini, sepertinya kita masih merasa kurang beruntung dari dengan yang lain. Saudara, mungkin kita tinggal di dalam gubuk atau apa yang kurang beruntung, kita membandingkan dengan yang lain. Saudara ingat, ada rumah kita di surga. Sebesar dan sebanyak apapun, semewah apapun, setiap orang akan meninggalkan itu di bumi ini. Jadi saudara, kalau kita mengerti ini, maka kita akan bisa mengatur waktu kita untuk beribadah, mengatur waktu kita untuk menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Karena semuanya adalah sia-sia tanpa Tuhan. Kebangkitan Kristus seharusnya akan mengingatkan kita, jangan sampai kita terlena, saudara, karena urusan dunia ini, karena keinginan daging ini, kita melupakan kehidupan yang kekal kelak, saudara. Itulah makna kebangkitan Kristus, bahwa mengingatkan kita ada kehidupan yang kekal dan ada kematian yang kekal. Saudara pilih mana? Halo? Kematian kekal ada? Kehidupan yang kekal siapa mau? Amin. Kok 4 orang, yang lain gak mau? Ya, saudara, sebab itu mari waktu yang ada pada saat ini jangan sia-siakan. Kesempatan engkau masih hidup, jangan sia-siakan. Kemarin dikatakan Tuhan bilang apa? Tangisilah dirimu, tangisilah anak-anakmu. Kapan terakhir engkau berdoa menangis? Kapan terakhir engkau berdoa menangis, sungguh-sungguh berdoa buat hidupmu kepada Tuhan? Kapan terakhir engkau menangis sungguh-sungguh buat anakmu, untuk keluargamu kepada Tuhan? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang kedua kita lihat di sini, Yesus bangkit, menunjukkan bahwa Dia hidup, dan itu menunjukkan bahwa bukti kepada kita, bukti kepada dunia, bahwa Ia adalah Allah yang membinasakan dan menaklukkan segalanya. Allah yang kita sembah. Kenapa engkau datang beribadah? Saya percaya karena engkau percaya bahwa Allah yang engkau sembah bukan Allah yang mati, yang dibuat oleh buatan tangan manusia, tetapi Allah yang mengerti kehidupanmu, Allah yang berkata, mengatakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu bagiku. Karena kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, Allah yang dikatakan kemarin kita belajar, Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang, semua orang di muka bumi. Nah, yang membinasakan, menaklukkan segalanya. Kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 24 sampai dengan 26, saudara. Lanjutan tadi ya. Kita baca 1 Korintus 15 24 sampai 26, 1-2 ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya.
Dan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Yesus bangkit menunjukkan dia hidup. Alam maut pun tidak bisa membatasi dia. Amin, saudara. Di situ dikatakan dia membinasakan segala kekuatan, segala kuasa, segala pemerintahan di bawah kakinya, termasuk maut, saudara. Saudara mengerti nggak, saudara, Bapa yang kita sembah itu? Saudara kenal nggak dia, saudara? Sebab itu kalau kita mengenal dia, bahwa segala sesuatu dikatakan ditaklukkan di dalam namanya. Kenapa engkau masih mau menaklukkan dirimu kepada dosa? Kenapa engkau masih mau menaklukkan dirimu kepada apa kata orang? Kenapa engkau masih mau menaklukkan dirimu kepada persoalan-persoalanmu? Yesus telah menang atas semuanya. Dan Yesus memberikan kunci kemenangan kepada kita. Hal ini seharusnya membangkitkan iman kita, bahwa apapun yang kita alami, Yesus bersama dengan kita, kita pasti menang. Amin, saudara. Ketika engkau lemah, katakan dalam nama Yesus, Tuhan tolong sembuhkan aku. Aku melihat anakku belum bertobat, dalam nama Yesus aku tangisi dia. Aku tahu Tuhan engkau menjamah dia. Aku tidak mengerti ke depan Tuhan, tapi aku percaya masa depanku ada di dalam tangan-Mu. Saudara, dikatakan semua kuasa, semua pemerintahan, semua kedaulatan, karena dia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang akan memerintah, saudara. Iblis juga takluk, kerajaan maut juga takluk di dalam namanya. Kenapa umat Kristen takluk kepada apa? Kenapa engkau pergi kepada apa, saudara? Yang lain. Kenapa kau pergi ke dunia lain? Kenapa kau masih cari pesugihan, mencari pelaris, menaruh sesuatu pelindung-pelindung di tokomu, di rumahmu? Itu menunjukkan engkau takluk kepada dia, kepada kuasa setan itu. Itu berarti engkau tidak mengenal siapa Yesus yang bangkit itu, saudara. Kalau kita tahu siapa Yesus yang bangkit itu, Allah yang kita sembah itu, maka kita akan berkata, di dalam nama Yesus, rumahku itu dibentengi dengan darah Yesus. Orang yang rumahnya pada waktu zaman di Mesir itu, yang ada tanda darah, itulah yang selamat dari maut, saudara. Kalau engkau di dalam hidupmu tidak ada darah Yesus, tidak ada persekutuan dengan darah Yesus, mau apapun yang engkau, karena saya pernah melayani, di depan pintu rumahnya itu ada telur sebesar begini, saudara. Ada ditaruh di ambang pintu. Dan saya melihat justru itu menjadi kutuk bagi rumah itu. Anaknya menjadi bodoh-bodoh, penyakitnya luar biasa. Anaknya tidak kawin-kawin, dan banyak lagi yang lain. Saudara, mengertilah saudara, engkau harus dibebaskan di dalam semuanya itu. Kalau engkau tidak dibebaskan, engkau masih takluk dengan keinginan daging, engkau masih ditaklukkan oleh dosa, engkau masih ditaklukkan dengan apa kata orang, apa kata setan, ya, menerima pesugihan, menerima segala macam itu, saudara, menerima mantra-mantra, makanya hidupmu nggak pernah berkemenangan. Makanya pintu berkah itu selalu tertutup, saudara. Kenapa? Karena kita menaklukkan kepada keinginan daging kita, mengandalkan kekuatan kita. Hari ini berita firman Tuhan bahwa kebangkitan Yesus menyatakan semua kekuatan, semua kuasa, semua pemerintahan maut ditaklukkan di dalam nama Yesus. Amin. Maka tidak ada seorang pun yang harusnya berkata, persoalanku lebih besar, masalahku besar, penyakitku besar. Hari ini engkau harus mulai berkata, Yesusku lebih besar dari apapun. Amin. Bilang dulu kiri kanan, Yesusku lebih besar. Amin, saudara. Yesus kita lebih besar daripada segala perkara. Mana imanmu? Ada firman Tuhan berkata, kalau aku datang yang kedua kali, apakah aku mendapati iman di bumi ini? Kalau engkau tidak punya iman, bagaimana engkau terangkat? Maka yang ketiga kita akan melihat di sini,
zaman. Saudara, kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 5 berkata, ayo sama-sama. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Artinya apa, saudara? Kita lihat Yesus bangkit, meterai raja apapun, penjagaan apapun, batu sebesar apapun, itu telah dihancurkannya, digulingkannya, dia terobos, saudara, dia hidup, dia bangkit. Dan Wahyu berkata juga, karena dia sudah menang, karena dia adalah Allah yang hidup, telah menaklukkan segala kuasa, pemerintahan, kekuatan di dalam namanya, saudara. Ayat itu berkata, hanya Yesus yang bisa membuka meterai akhir zaman. Kalau engkau ingin mengetahui apa yang akan terjadi di akhir zaman, engkau tidak bisa cari yang lain, hanya di dalam nama Yesus. Dalam firman-Nya, saudara. Maka kita akan mengerti kenapa bisa terjadi begini, kenapa bisa terjadi, apa yang akan terjadi, malapetaka apa yang terjadi. Itu yang bisa membukanya dan bisa memberitahukannya hanyalah Yesus. Jadi saudara itu berbicara, jangan ada orang yang pergi ke ramal-ramal. Lihat dulu tanganmu, garis tanganmu. Oh ya, ada bengkok-bengkok. Kalau dari sini, ya ini rezekinya pantas keluar-keluar aja. Halo, kalau dukun itu tahu dia meramal, kenapa dia tetap miskin? Kenapa dia juga tidak tahu kapan dia mati? Coba tanya sama dukunnya itu, Bapak tahu kapan Bapak mati? Dan bagaimana caranya? Coba dulu tanya. Kenapa kita bodoh? Halo? Amin? Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang keempat, Yesus bangkit menunjukkan bahwa dia hidup, dan itu menyatakan bahwa tugasnya sudah selesai, yaitu dia sudah mati bagi kita, menebus kita, melepaskan kutuk, menyembuhkan segala sakit penyakit, menghancurkan segala kuasa pemerintahan, memberikan kemenangan di tangan kita, memberikan kita berkemenangan, memberikan kita kekuatan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya pada masa ini, ingat, yang kedua, yang berikutnya yang akan digenapi adalah ia datang segera. Saudara siap atau tidak siap? Kalau Allah sudah datang pertama sekali, yang datang untuk penebusan, maka datangnya yang kedua kali adalah untuk apa, saudara? Untuk melakukan penghakiman, saudara. Ia bangkit, ia hidup, maka ia akan datang segera. Jadi jangan ada seorang pun yang bertanya, masih ada lagi nggak yang kita tunggu untuk penyelamatan manusia ini? Tidak ada lagi. Yesus sudah menyelesaikannya. Amin, saudara. Tinggal yang sekarang gereja Tuhan dunia ini sedang menantikan itu, saudara. Kalau kita masih hidup, maka ketika sangkakala Allah berbunyi, orang-orang yang menikam Tuhan akan melihat di awan-awan. Jadi disaksikan oleh seluruh umat manusia. Makanya ayat itu berkata, Dia, Yesus adalah Tuhan bagi semua umat manusia. Peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia. Firman Tuhan berkata. Jadi saudara, kalau kita sudah tahu dan kita tidak mau mempersiapkan diri, betapa bodohnya kita. Karena Yesus sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, tinggal ini yang menunjukkan aku segera datang. Kedatangan Tuhan juga adalah bisa melalui apa, saudara? Secara pribadi, tiba-tiba menghadap Tuhan. Kalau saudara tidak siap-siap, saudara terus hidup di dalam dosa, saudara terus tidak mempercayakan hidupmu, mempercayakan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Engkau pikir engkau milik Tuhan, padahal enggak.
Saudara yang terkasih, kita baca Wahyu 2 ayat 12, Wahyu 22 ayat 12 sampai 15. Ayo kita baca. Mari kita baca ayat ini. Wahyu 22 ayat 12 sampai 15. Ya, 1, 2 ya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Terus, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Lanjut. Tetapi aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan di dalam Wahyu 22 ayat 12 ini sampai dengan 17 kita sudah baca, bahwa ia datang segera dan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Kita telah ditebus dengan darah Yesus. Jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin, saudara. Tapi basuhlah hidupmu senantiasa, jubahmu senantiasa dengan darah Yesus. Karena Yesus memberikan kita kemenangan untuk berhenti buat dosa. Amin, saudara. Untuk tidak lagi merasakan nikmatnya dunia. Kita diberi kuasa. Nah, saudara yang terkasih, ada disebutkan tadi di situ siapa? Anjing-anjing. Itu berbicara apa, saudara? Bukan anjing si Mopi, bukan si Gugu itu. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang kembali kepada muntahnya. Anjing kembali muntahnya. Dia sudah bertobat tapi kembali lagi berbuat dosa. Berbuat dosa. Di situ juga dikatakan yang mencintai dusta. Yang apa lagi dikatakan? Di situ coba tampilkan. Pembunuh. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 disebutkan, mungkin engkau tidak ambil pisau dan membunuh. Tapi dalam 1 Yohanes pasal 3 disebutkan, kalau engkau membenci saudaramu, engkau sama dengan membunuh. Saudara. Apalagi dikatakan, penyembah berhala. Kalau ada sesuatu yang engkau lebih agungkan, engkau sepertinya tidak bisa hidup tanpa dia, itu namanya sudah berhala. Gara-gara pekerjaan, gara-gara hobi, gara-gara teman, gara-gara pesta pora, gara-gara gadget atau apa saja yang engkau menghalangi engkau jadi tidak suka baca firman, tidak suka ibadah, itu sudah berhala, saudara. Atau sepertinya engkau membesar-besarkan penyakitmu lebih daripada Tuhan, itu namanya kita memberhalakan masalah kita, penyakit kita, saudara. Dan dikatakan di situ apa semua, saudara? Orang sundal, tukang-tukang sihir. Jadi ketika engkau menyatakan engkau pengikut Tuhan, anak Tuhan, maka yang namanya sihir, santet, perdukunan, bertanya, meramal, punya jimat, terus apa lagi, saudara? Pesugihan, pelaris, pelet, sirap, atau apa saja, itu seharusnya lepas darimu. Kalau ada yang masih seperti itu, engkau belum dilepaskan dan engkau belum menjadi milik Kristus, walaupun kau datang ibadah.
Saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus mengatakan bahwa engkau harus bangkit, harus putus, harus dilepaskan dari ikatan apapun. Yesus ketika dikubur, diapain saudara? Dikasih kain kafan, betul? Ya kan? Yesus itu waktu mati dimasukkan dalam kubur itu, selain batunya yang besar, ada cap materai, ada penjaga, sebenarnya dia dililit dari atas kepala sampai ujung. Gimana dia bisa lepas? Kebangkitan Yesus juga seperti itu, menyatakan kepada umat Kristen supaya kita lepas. Di mana ada kemerdekaan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Orang yang datang kepada Tuhan seharusnya tidak terikat apapun. Tidak terikat rokok, tidak terikat narkoba, tidak terikat apalagi semua. Tadi perselisihan, pertengkaran, pembunuhan, dusta dan sebagainya. Kebangkitan Yesus menunjukkan yang keempat ini, berkata bahwa Yesus datang segera. Betapa kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Betapa kita sungguh-sungguh harus hidup percaya kepada Tuhan, menjaga keselamatan itu sampai akhir, saudara. Sampai akhir. Makanya jangan heran di dalam zaman COVID ini, tiba-tiba banyak sekali berita-berita orang kena. Siapa yang tahu kita ini sehat-sehat, di dalam tubuh kita ini ada penyakit penyerta? Gak ada yang tahu kan? Penyakit penyertanya itu bisa sakit gigi, mungkin ada sesak, ada sakit perut, gula darah atau segala macam. Kita nggak pernah cek, siapa yang tahu? Oleh sebab itu sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Amin, saudara. Berapapun umurmu, kerjakanlah keselamatan itu. Kerjakanlah. Engkau sudah terima Yesus, tidak cukup di situ. Engkau harus dimuridkan. Engkau harus bertumbuh. Supaya apa, saudara? Imanmu tetap kuat sampai akhir. Kita bangkit berdiri. Itulah 4 kunci rahasia kemenangan kita. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari renungkan firman Allah. Coba tanya, kita nggak usah lihat orang kiri kanan dalam mengikut Tuhan. Jangan engkau tergantung imanmu kepada siapapun. Kita lahir sendiri-sendiri, betul? Walaupun dia ada kembar 6, kembar 2, nggak pernah lahirnya langsung brojol dua-dua. Satu-satu juga, tetap, amin, saudara. Iya, mati juga nggak pernah rame-rame walaupun dia kembar. Sebab itu berhentilah berbuat dosa. Tuhan sudah memberikan engkau kuasa. Ada Roh Allah, Roh kemuliaan di dalammu, saudara. Jangan mulutmu itu mencari pedang bagi orang lain. Amin, saudara. Jangan engkau menjadi lemah dan putus asa. Firman Tuhan Ibrani 12 ayat 3. Engkau tidak akan menjadi lemah dan putus asa apabila engkau selalu mengingat karya keselamatan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini, karya terbesar dalam hidup. Kasih yang terindah. Haleluya.
hati Tuhan Tuhan.